Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Bertemu lagi dengan saya Alika di channel Pejuang P3K. Ini adalah video yang tepat buat kamu yang mau cari tahu tentang materi ujian dan pembahasan soal P3K. Dan pada video kali ini kita akan berlatih soal-soal kompetensi teknis pengawas koperasi. Simak sampai akhir ya. Check it out. Soal nomor 1, jumlah koperasi di Indonesia menunjukkan peningkatan. Namun di sisi lain belum semua anggota koperasi maupun masyarakat merasakan keberadaannya. Secara umum, hal tersebut disebabkan oleh kurangnya modal, kesadaran akan anggota masih rendah, dan kemampuan sebagian pengurus koperasi masih terbatas. Untuk mengatasi hal tersebut dapat dilakukan dengan cara A. Pengurus mencari tambahan modal, meningkatkan pengelolaan koperasi sehingga dapat menarik anggota dan masyarakat menjadi pelanggan tetap. B. Menarik anggota sebanyak-banyaknya mengingat keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka. C. Agar keuntungan meningkat dan dapat memberi SHU tinggi, maka bunga pinjaman dan harga barang-barang dinaikkan setinggi mungkin. D. Menaikkan simpanan pokok dan simpanan wajib tanpa memperhatikan kemampuan anggota. E. Pengurus dapat mengubah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan. Jawabannya adalah A. Jumlah koperasi di Indonesia menunjukkan peningkatan, namun di sisi lain belum semua anggota koperasi maupun masyarakat merasakan keberadaannya. Secara umum, hal tersebut disebabkan oleh kurangnya modal, kesadaran akan anggota masih rendah, dan kemampuan sebagian pengurus koperasi masih terbatas. Untuk mengatasi hal tersebut dapat dilakukan dengan cara pengurus mencari tambahan modal, meningkatkan pengelolaan koperasi sehingga dapat menarik anggota dan masyarakat menjadi pelanggan tetap. Soal nomor 2, koperasi di pedesaan kurang maju karena tingkat pendapatan masyarakat yang menjadi anggota relatif rendah. Hal tersebut merupakan contoh bahwa maju tidaknya koperasi dipengaruhi oleh A. Keterampilan dan kemampuan pengurus, B. Peran pemerintah, C. Penyuluhan pemerintah, D. Permodalannya, E. Kesadaran berkoperasi. Jawabannya adalah D. Koperasi di pedesaan kurang maju karena tingkat pendapatan masyarakat yang menjadi anggota relatif rendah. Hal tersebut merupakan contoh bahwa maju tidaknya koperasi dipengaruhi oleh permodalannya. Soal nomor 3, koperasi usaha bersama terletak di pemukiman padat penduduk yang banyak membutuhkan barang-barang untuk kebutuhan sehari-hari. Sesuai ADART, koperasi ini melakukan usaha simpan pinjam. Cara paling tepat agar koperasi dapat mengembangkan usaha adalah A. Meminta para anggota meminjam uang untuk belanja kebutuhan sehari-hari. B. Pengurus berwenang menambah usaha penjualan di samping simpan pinjam. C. Mengadakan rapat anggota untuk merevisi ADART menjadi koperasi serba usaha. D. Mengganti usaha simpan pinjam menjadi koperasi konsumsi melalui rapat anggota. E. Mengundang koperasi atau usaha lain untuk berjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari. Jawabannya adalah C. Koperasi usaha bersama terletak di pemukiman padat penduduk yang banyak membutuhkan barang-barang untuk kebutuhan sehari-hari. Sesuai ADART, koperasi ini melakukan usaha simpan pinjam. Cara paling tepat agar koperasi dapat mengembangkan usaha adalah mengadakan rapat anggota untuk merevisi ADART menjadi koperasi serba usaha. Soal nomor 4, dana cadangan koperasi berasal dari A. Sumbangan pemerintah, B. Iuran anggota, C. Hibah dari masyarakat, D. Penyisihan dari SHU setiap akhir tahun, E. Penyisihan dari penjualan setiap akhir tahun. Jawabannya adalah D. Dana cadangan koperasi berasal dari penyisihan dari SHU setiap akhir tahun. Soal nomor 5, pemberian berupa uang atau barang untuk memperlancar usaha koperasi disebut A. Dana cadangan, B. Cadangan kas, C. Simpanan wajib, D. Simpanan sukarela, E. Hibah. Jawabannya adalah E. Hibah. Hibah adalah pemberian berupa uang atau barang untuk memperlancar usaha koperasi. Soal nomor 6, koperasi adalah bentuk usaha ekonomi
yang mengutamakan A. Keuntungan sebesar-besarnya, B. Kesejahteraan pemilik modal, C. Kesejahteraan anggota, D. Terkumpulnya modal, E. Kesenangan bersama. Jawabannya adalah C. Koperasi adalah bentuk usaha ekonomi yang mengutamakan kesejahteraan anggota. Soal nomor 7, perhatikanlah beberapa pernyataan berikut. 1. Memperkukuh perekonomian rakyat. 2. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. 3. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan masyarakat. 4. Pembagian SHU dilakukan secara adil. 5. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat. Peran koperasi ditunjukkan oleh nomor A. 1, 2, dan 3, B. 1, 2, dan 4, C. 1, 3, dan 5, D. 2, 4, dan 5, E. 3, 4, dan 5. Jawabannya adalah C. 1, 3, dan 5. Peran koperasi antara lain 1. Memperkukuh perekonomian rakyat. 2. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan masyarakat. 3. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat. Soal nomor 8. Menurut lapangan usahanya, koperasi pedagang besar dikategorikan sebagai koperasi A. Konsumsi, B. Produksi, C. Distribusi, D. Serba usaha, E. Fungsional. Jawabannya adalah D. Menurut lapangan usahanya, koperasi pedagang besar dikategorikan sebagai koperasi serba usaha. Soal nomor 9. Koperasi yang kegiatan usahanya menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari seperti beras, gula, telur, dan tepung adalah A. Koperasi konsumsi, B. Koperasi produksi, C. Koperasi simpan pinjam, D. Koperasi primer, E. Koperasi sekunder. Jawabannya adalah A. Koperasi yang kegiatan usahanya menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari seperti beras, gula, telur, dan tepung adalah koperasi konsumsi. Soal nomor 10. Koperasi yang jumlah anggotanya minimal terdiri atas 20 orang adalah A. Koperasi sekunder, B. Koperasi primer, C. Koperasi produksi, D. Koperasi konsumsi, E. Koperasi pegawai. Jawabannya adalah B. Koperasi primer adalah koperasi yang jumlah anggotanya minimal terdiri atas 20 orang. Soal nomor 11. Manajer koperasi bertanggung jawab pada A. Anggota koperasi, B. Rapat anggota koperasi, C. Pengawas koperasi, D. Pengurus koperasi, E. Dinas koperasi kota atau kabupaten. Jawabannya adalah B. Manajer koperasi bertanggung jawab pada rapat anggota koperasi. Soal nomor 12. Berikut ini tidak termasuk hal-hal yang dibahas dalam rapat anggota adalah A. Anggaran dasar, B. Rencana kerja dan anggaran, C. Pengangkatan pengurus, D. Penerimaan anggota, E. Pembagian SHU. Jawabannya adalah D. Berikut ini hal-hal dibahas dalam rapat anggota: anggaran dasar, rencana kerja dan anggaran, pengangkatan pengurus, dan pembagian SHU. Soal nomor 13. Salah satu wewenang pengawas koperasi adalah A. Menetapkan ADART, B. Memilih pengurus, C. Memilih pengawas, D. Menetapkan pembagian SHU, E. Mengaudit catatan keuangan koperasi. Jawabannya adalah E. Salah satu wewenang pengawas koperasi adalah mengaudit catatan keuangan koperasi. Soal nomor 14. Berikut hak dan kewajiban anggota koperasi. 1. Mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. 2. Menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam rapat anggota. 3. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi. 4. Memilih dan atau dipilih menjadi anggota pengurus atau pengawas. Nomor 5. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan atas asas kekeluargaan. Yang menjadi hak anggota koperasi terdapat pada nomor A. 1, 2, dan 3, B. 1, 3, dan 5, C. 2, 3, dan 4, D. 3, 4, dan 5, E. 1, 3, dan 5. Jawabannya adalah E. 1, 3, dan 5. Berikut ini hak anggota koperasi:
mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi, dan mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan atas asas kekeluargaan. Soal nomor 15, modal pinjaman koperasi berasal dari A. Anggota koperasi, B. Masyarakat umum, C. Anggota koperasi maupun masyarakat umum, D. Pengurus koperasi, E. Pengawas koperasi. Jawabannya adalah C. Modal pinjaman koperasi berasal dari anggota koperasi maupun masyarakat umum. Soal nomor 16, perangkat organisasi koperasi adalah A. Rapat anggota, B. Rapat anggota dan pengurus, C. Pengurus dan pengawas atau badan pemeriksa, D. Rapat anggota dan pengawas, E. Rapat anggota, pengurus, dan pengawas atau badan pemeriksa. Jawabannya adalah E. Perangkat organisasi koperasi adalah rapat anggota, pengurus, dan pengawas atau badan pemeriksa. Soal nomor 17, jumlah simpanan tertentu yang wajib harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu disebut A. Koperasi, B. Simpanan pokok, C. Simpanan sukarela, D. Simpanan wajib, E. Semua benar. Jawabannya adalah D. Jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu disebut simpanan wajib. Soal nomor 18, landasan koperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 2 adalah A. Pancasila, B. Undang-Undang Dasar 1945 dan TAP MPR, C. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, D. SKB 3 Menteri, E. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jawabannya adalah D. Landasan koperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 2 adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Soal nomor 19, supir taksi banyak di Indonesia. Pada umumnya mereka membentuk koperasi di wilayahnya masing-masing. Beberapa koperasi tersebut akan bergabung dan membentuk koperasi pada tingkat kota atau kabupaten. Koperasi yang anggotanya terdiri atas badan-badan hukum koperasi tersebut adalah A. Koperasi primer, B. Koperasi sekunder, C. Koperasi tertier, D. Koperasi simpan pinjam, E. Koperasi produksi. Jawabannya adalah B. Supir taksi banyak di Indonesia. Pada umumnya mereka membentuk koperasi di wilayahnya masing-masing. Beberapa koperasi tersebut akan bergabung dan membentuk koperasi pada tingkat kota atau kabupaten. Koperasi yang anggotanya terdiri atas badan-badan hukum koperasi tersebut adalah koperasi sekunder. Soal nomor 20, badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan disebut A. Koperasi, B. Koperasi primer, C. Koperasi sekunder, D. Koperasi tertier, E. Koperasi umum. Jawabannya adalah A. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Itu adalah contoh soal kompetensi teknis pengawas koperasi. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat pejuang P3K. See you.